Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berjalan, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kemudahan untuk proses pembayaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, gimana kabarnya siang ini? Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Adam, Sofi, terus Raffi. Yang ada hadir siapa? Ada semua ya? Ada semua ya? Baik, kita akan mengulangi pelajaran yang kemarin, yaitu masalah pengertian sejarah. Pak? Pengertian sejarah. Kenapa kita harus mempelajari masalah sejarah? Karena sejarah ini akan mengingatkan kita dengan kejadian-kejadian masa lalu. Sejarah ini bukan hanya pelajaran-pelajaran umum, tapi ini juga ada berdasarkan dalam bahasa Arab, yaitu artinya ini diambil dari kata syajaratun, yaitu pohon. Kenapa dikatakan pohon? Karena dari pohon itu akan akan muncul berbagai ranting. Nah, mulai dari sejarah ini kita akan tahu bagaimana kejadian-kejadian yang masa lalu, dan kita akan mengetahui bagaimana peristiwa-peristiwa yang telah lalu dan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Nah, kemudian setelah kita tahu pengertian sejarah ini, kemudian tujuan kita mempelajari sejarah. Apa tujuannya? Tujuan yang pertama, ini adalah tujuan mempelajari sejarah adalah yang pertama, yaitu supaya kita mengetahui bagaimana kejadian-kejadian yang telah lalu, bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dibuat negeri atau segala macam ini, maka kita tahu apa sejarah-sejarahnya. Kemudian bagaimana sejarah Indonesia atau segala macam, maka kita harus mengetahui tujuannya. Ini pelajaran yang kemarin. Kemudian pelajaran yang sekarang, kita akan lanjut tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam. Sejarah kehidupan umat Islam. Ada belum enggak? Bagus. Sekarang pelajaran kita yang ini sudah yang mana lewat, yang kita bahas. Sekarang pelajaran yang baru, yaitu kehidupan masyarakat Islam. Kehidupan masyarakat Islam pertama kali di Indonesia. Nah, Islam masuk di Indonesia ini bukan tidak ada sebab dan sebabnya terjadi. Jadi menurut penelitian, agama Islam ini masuk ke Indonesia ini ada dengan 3 jalur. Yang pertama, pendapat menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia ini pada abad ke-7 Masehi. Jadi sekitar berapa tuh ya? 674 Masehi lah. Ini menurut Buya Hamka. Ini Buya Hamka ini orang Sumatera. Jadi beliau mengatakan agama Islam ini masuk ke Indonesia ini pada abad ke-7 Masehi. Nah, prosesnya ini berlangsung pada abad-abad pertama Hijriah. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal, jadi sahabat Nabi ini diutus ke seluruh dunia, termasuk ada yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Nah,
Yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Indonesia ini ada makamnya di Medan. Yang pernah ke Medan, di sana ada makam sahabat. Itu diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama Islam. Nah, hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i, sama dengan mazhab yang dianut di Mekah. Jadi mazhab ini karena Rasulullah SAW menyebarkan berasal dari Mekah, jadi setelah Rasulullah SAW wafat, jadi mazhab mereka ini mazhab Syafi'i. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat dan mengurus sahabat, jadi mazhab yang dianut oleh bangsa Arab waktu itu disebarkan ke Indonesia menjadi mazhab Imam Syafi'i, yaitu mazhab Syafi'i. Kemudian teori yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Mekah itu dikemukakan oleh Jones. Menurutnya proses Islamasi dilakukan oleh para musafir, kaum pengembara yang datang ke Indonesia. Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-7 meski adalah catatan dari dinasti Tang yang berjudul Sejarah Dinasti Tang, menyebutkan bahwa pada 674 Masehi telah ada pemukiman pedagang Arab di Boros. Nah, ini Boros ini Sumatera Barat. Nah, jadi yang mengatakan agama Islam ini yang pertama kali dibawa itu yaitu dinasti Tang, yaitu pedagang-pedagang dari Cina. Jadi tujuannya mereka itu bukan hanya untuk pedagang. Tujuan pertama mereka datang ke Indonesia ini yaitu untuk menyebarkan agama Islam. Nah, jadi kalau pedagangnya itu cuma itu tujuan. Jadi misalnya kalau kalian nanti ke pulau seberang atau pulau yang jauh dari pulau kalian, dan nanti kan kalian tidak punya bekal. Nah, otomatis kalian ingin membuat usaha. Nah, jadi berdagang ini hanya sekedar keperluan saja. Tujuan mereka ini hanya untuk menyebarkan agama Islam. Ini pada abad ke-7. Ini. Pertama ini abad ke-7 meski. Ini menurut Hamka. Ini proses masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu pendapat kedua dikemukakan oleh Hussein. Ia mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Persia ini ya Sumatera. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah perayaan 10 Muharram atau 10 Asyura. Nah, sebagai hari suci kaum Syiah atau kematian Sayyidina Husain. Seperti yang berkembang dalam tradisi Tobat di Pariman atau Sumatera Barat dan Bengkulu. Jadi menurut pendapat yang kedua, agama Islam ini masuk ke Indonesia ini pada tahun berasal dari Persia, yaitu mulai dari Sumatera paling ujung Padang langsung ke Indonesia. Tapi ini pendapat ini agak sedikit kurang nih. Maksudnya tidak kuat gitu menurut Hussein ini. Nah, yang ketiga, pendapat yang kuat adalah bahwa Islam masuk ke kepulauan Indonesia ini berasal dari Gujarat. Nah, yaitu sekitar abad ke-13 Masehi. Kemudian penyebar agama Islam ini berasal dari Gujarat. Gujarat itu di India. Ini kalau ini dari Persia, kalau ini dari India, ini Gujarat. Agama Islam itu masuk ke Indonesia mulai dari orang Gujarat, yaitu orang-orang India. Kemudian pendapat senada ditemukan oleh ilmuwan Belanda yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad 13 atau 14 Masehi. Nah, yang pertama di atas tadi, ini kan 7 Masehi ini. Nah, ini untuk pendapat yang pertama. Kemudian untuk pendapat yang ketiga, agama Islam masuk ke Indonesia ini pada abad ke-13 dan 14 Masehi. Nah, ini pendapat yang ketiga. Jadi berbeda-beda pendapat ini orang. Ada yang mengatakan Indonesia masuk itu pada abad ke-7. Kemudian ada yang berpendapat agama Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Kemudian bukti-buktinya banyak. Nah, adalah banyak. Kemudian bukti-buktinya kalau agama Islam masuk di masuk di Indonesia pada abad ke-12 itu adalah adanya catatan pedagang Persia yang tinggal di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Cina pada tahun 1292 Masehi. Nah, di sana disebutkan bahwa
Perlak merupakan kota Islam. Nah, jadi kita bisa simpulkan berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam yang datang ke Indonesia pada abad yang ke-7 ini berasal dari Arab. Nah, kalau yang 7 masih ini berasal dari Arab ya. Maksudnya dai-nya ini, pendakwanya ini, dia ini berasal dari Arab. Kemudian sedangkan yang datang pada masa abad ke-13 ini berasal dari Gujarat. Nah, Gujarat ini kalau sekarang ini namanya India. Kalau yang pertama ini dia ini berasal dari Arab. Kemudian kalau yang kedua dan ketiga ini berasal dari India. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Kemudian dari situ juga kita bisa simpulkan bahwa agama Islam ini masuk ke Indonesia ini dengan perlahan. Maksudnya tidak langsung semua masuk gitu. Nah, dimulai dari abad ke-7, kemudian dibentuk secara politik pada abad ke-13 Mesir. Nah, jadi Islam itu maksudnya tidak langsung sekalian gitu. Jadi berangsur-angsur dari ke-7, 8, 9 baru ke 13, 14. Nah, jadi perbedaannya agama Islam masuk ke Indonesia itu yang pertama yang kedua ini berasal dari India, dari Arab. Dai-nya dari Arab. Kemudian yang ketiga ini berasal dari India. Kemudian ada yang mengatakan juga dia ini berdagang. Itu berdagang itu hanya untuk keperluan saja. Tujuan yang utama yaitu untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ya, di sini paham ya? Ini pembahasan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan tadi maksudnya Islam di Indonesia. Ini poin pertama. Yang kedua, yaitu persebaran Islam di Indonesia. Nah, karena Indonesia ini negara yang berbentuk pulau, jadi tidak langsung semuanya masuk Islam. Nah, jadi mulai dari Sumatera sampai ke Timur itu maka ini berangsur-angsur. Maka yang pertama kali persebaran agama Islam ini ya ini bertahap dia. Yang pertama kali mendapatkan hukum Islam adalah daerah Indonesia bagian barat. Nah, Indonesia bagian barat ini. Karena ini paling dekat dengan kalau pedagang itu biasanya dia nyandar di daerah Sumatera. Maka agama Islam yang pertama kali tersebar itu di bagian Sumatera. Ya, di daerah Sumatera Barat, Padang, terus sampai ke kota-kota sekarang. Jadi yang pertama kali itu bahwa agama Islam itu pertama kali itu di daerah Sumatera. Karena di Sumatera itu tempat pelabuhan yang pertama dulu. Karena paling dekat itu dari Gujarat sampai ke Indonesia itu melalui pelabuhan yang ada di Sumatera. Nah, jadi pertama kali masuk Islam itu di daerah Sumatera. Nah, ini dikatakan Selat Malaka daerah lainnya di kepulauan Indonesia semakin maju. Gitu ya. Kemudian setelah berkembang di sana di Sumatera, maka agama Islam ini terus berkembang ke pulau-pulau terkecil. Nah, mulai dari Banten, Jepara, Gresik, Tuban, Makassar serta Ternate dan Tidore. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara persebaran Islam ke berbagai tempat kepulauan Indonesia. Nah, yang pertama ada proses perdagangan. Nah, proses tersebarnya agama Islam di Indonesia itu yang pertama itu proses perdagangan. Jadi orang-orang Persia atau orang Arab ini dia bawa barang dari Persia atau dari India. Nah, ketika sudah sampai di Indonesia, dia dagangkan daripada misalnya dia bawa apa lagi itu kan dia dagangkan. Ini prosesnya. Setelah dia dagang, orang Indonesia ini terpikat hatinya. Nah, karena kalau dia berdagang ini orang-orang Arab ini dia jujur itu. Nah, setelah dia berdagang di Indonesia, jadi orang Indonesia ini menerima dengan lapang dada. Ini yang proses yang pertama. Kemudian yang kedua dengan pernikahan. Nah, selain perdagangan, penyebaran Islam dilakukan melalui pernikahan. Para pedagang Muslim yang menetap di sekitar pelabuhan banyak melakukan pernikahan. Jadi orang India yang sudah berdagang di Indonesia, dia tidak langsung pulang. Dia menetap di sekitar pelabuhan. Nah, dia bikin rumah di tempat itu. Nah, setelah itu ada ketertarikan dengan orang Indonesia. Nah, kemudian dalam babat dari Hidayat ditemukan cerita mengenai pernikahan antara seorang pedagang atau golongan Islam yang lainnya dengan
anak bangsawan pribumi. Nah, ini ada contohnya, yaitu ada orang pedagang Indonesia, pedagang orang Arab menikah dengan pribumi. Contohnya di sini yaitu pernikahan Putri Campa dengan Raja Brahma Wijaya dan melahirkan seorang putra yang telah menjadi Raja Demak bernama Raden Patah. Nah, ini contohnya yaitu pernikahan antara pedagang yang dari Persia atau pedagang yang dari Arab, yaitu untuk menyebarkan agama Islam. Langkah yang kedua, dia ini menikahi daripada orang-orang Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dengan pendidikan. Nah, dulu ketika Islam masuk di Indonesia ini, yang pertama kali dibikin adalah pendidikan, yaitu dia membangun masjid dan pondok. Nah, untuk menyebarkan agama Islam, jadi penyebar agama Islam ini, dia ini mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis Islam, ya, atau kita kenal dengan sekali pesantren. Nah, dari pesantren inilah maka banyak santri yang pula, misalnya kayak kalian ini dari rumah ke sini nyantri, nanti pas pulang ini kalian bisa mengamalkan ilmu kalian. Nah, maka juga penyebar agama Islam yang dari India, dia mendirikan pesantren. Nah, setelah dia mendirikan pesantren, jadi muridnya ini banyak, santri-santrinya banyak. Nah, setelah dia sudah mendapatkan ilmu, jadi dia disuruh lagi untuk mendakwakan ilmunya pulang. Nah, dari sebab pendidikan inilah agama Islam ini tersebar di Indonesia. Nah, teman-teman paham ya? Itu yang persebaran Islam di Indonesia. Kemudian poin yang keempat yaitu dengan kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pertunjukan seni. Pertunjukan seni seperti pertunjukan wayang kulit disebutkan dalam kitab tutur bahwa Sunan Kalijaga. Ya, ini proses yang kedua. Nah, dari sini ada yang ditanyakan. Nah, mulai proses pembelajaran ini ada yang ditanyakan. Boleh, apa yang belum ditanyakan? Ya. Sebutkan peninggalan agama Islam di Indonesia. Oh ya. Jadi bukti daripada peninggalan agama Islam di Indonesia ini banyak kita jumpa yang masih sekarang masih ada, yaitu kalau nanti kalian ke Kudus, kita bisa melihat di sana Menara Sunan Kudus. Nah, contoh seperti ini. Yang pernah ke Kudus ini hasil daripada peninggalan agama Islam di Indonesia. Menara Kudus, kemudian bangunan masjid seperti ini. Nah, ini Masjid Demak ini. Ini Masjid Demak. Yang dari Demak, nanti kalau kalian ke Demak, nah ini contoh daripada peninggalan agama Islam yang ada di Indonesia. Kemudian banyak lagi. Yang ketiga ini ada makam Wali Songo, bisa kita temukan di Demak, kemudian di Surabaya, di Jawa Barat. Ini makam-makam mereka ini menunjukkan bahwa bukti peninggalan agama Islam di Indonesia. Bukan hanya cerita, karena kalau ceritanya orang tidak percaya. Nah, makanya untuk menguatkan maka ditampilkan bukti. Buktinya sampai sekarang masih ada. Seperti Menara Kudus masih ada, kemudian Masjid Demak masih ada, kemudian makam-makam Wali Songo juga masih ada di Indonesia. Nah, itu ya prosesnya. Kemudian ada lagi ditanyakan? Ya, gimana? Daerah mana saja yang pertama kali masuk ke Indonesia? Oh iya, maksudnya daerah pertama kali masuk Islam ini yang seperti saya Bapak tadi jelaskan, yaitu daerah-daerah yang paling ujung di dekat dengan pelabuhan Indonesia. Jadi kan agama Islam kan masuk ke Indonesia ini melalui jalur perdagangan, yaitu baik dari bangsa Arab atau India. Jadi kalau mereka mau masuk ke Indonesia seperti ini gambarnya. India di sini. Jadi dia kalau mau masuk Indonesia harus melalui Persia, harus melalui Sumatera. Jadi agama Islam pertama kali masuk itu di daerah Sumatera. Nah, mulai dari Sumatera ini baru tersebar ke pulau-pulau kecil. Mulai dari Banten, Jakarta, terus Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Nah, dari sini
Dari pertanyaannya sudah dipahami kan? Ya. Insyaallah untuk ke depan ini kita Bapak akan buat kelompok-kelompok, nanti kalian diskusikan. Nah, diskusikan bagaimana proses terbentuknya atau proses masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, nanti kalian bagi kelompok menjadi 3 atau 4 kelompok. Ya, insyaallah ya. Ya, untuk pelajaran kali ini insyaallah Bapak akhiri sampai sini. Mungkin insyaallah pertemuan akan datang kita akan membahas masalah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pasai. Nah, maka untuk minggu depan ini kalian sebelum kita masuk maka usahakan kalian baca-baca atau pelajari dulu pelajaran yang akan datang. Baik, Bapak akhir lagi sekian. Semoga bermanfaat. Semoga Allah berikan kita kepahaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.